Bahkan ini kami sebutnya portal UKME ini yang dibangun LNSW adalah backbone atau tulang punggung utama. Ngeri nggak tuh? Berarti kesaktiannya salah satunya itu hasilnya di single source of truth ya Bu ya? Kita nggak cuma jargon aja untuk pemberdayaan UMKM kan. Itu diakses lebih dari 388.000 kali. Siapa yang nggak mau sih dipromosikan, ya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman satu jendela, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan juga penuh semangat nih. Selamat datang di podcast Satu Jendela, obrolan asik banyak ilmunya. Bersama saya Mahendra Wicaksono yang siap nih nemenin teman-teman dengan berbagai informasi ataupun cerita-cerita yang menarik. Nah teman Satu Jendela, podcast Satu Jendela kali ini sudah masuk ke episode ke-8. Yang dimana hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sedang hangat nih dibicarakan, yakni perihal ekspor. Ketika teman-teman mendengar kata ekspor mungkin terbesit di pikiran itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Padahal nih teman-teman, sebenarnya UMKM rumahan pun saat ini sudah bisa ataupun memiliki kesempatan yang sama nih untuk melakukan ekspor, asalkan mengetahui seluruh informasi dan juga siap nih untuk pantang menyerah mengikuti perkembangan skema global. Nah, kali ini saya juga ada kabar baik nih bagi teman-teman pelaku UMKM, yakni Kementerian Keuangan melalui Lembaga Nasional Single Window sudah menyiapkan portal digital atau bisa dibilang nih jalan tol digital nih bernama ukme.kemenkeu.go.id. Teman-teman penasaran nggak nih apa itu portal tersebut dan juga apa nih hubungannya terkait dengan UMKM dan ekspor? Nah, kalau teman-teman kepo nanti kita akan bahas sama-sama bersama narasumber kita. Langsung saja kita sapa. Pilar garda terdepan dari fasilitas ekspor kita ada Ibu Lucia Itaning Prasetya atau akrab disapa dengan Ibu Lucy dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selamat siang Ibu Lucy, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mas Mahen, kabar saya baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya. Dan senang sekali bisa bergabung bersama seluruh teman Satu Jendela. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Pas banget Ibu, kalau kita ngomongin terkait dengan usaha, jujur nih Bu, saya sering dapat curhatan dari teman-teman Satu Jendela, terutama pelaku UMKM. Di awal membangun usaha, mereka itu sangat bersemangat Bu, menggebu-gebu. Namun ketika mencoba untuk scale up, mereka menemukan beberapa kendala yang cukup menghambat. Contohnya mungkin ketika teman-teman mau berkonsultasi terkait dengan modal, mereka harus ke instansi A terlebih dahulu. Lalu ketika mereka ingin berkonsultasi lanjutan terkait dengan eksportasi, mereka harus berpindah ke instansi B dan begitu pula harus berpindah ke instansi C ketika ingin berkonsultasi terkait dengan perpajakannya. Nah, alhasil Bu, teman-teman Satu Jendela ataupun pelaku UMKM itu banyak yang maju mundur Ibu ataupun bisa dibilang cukup ragu-ragu nih. Karena seperti masuk ke dalam labirin yang isinya cuma muter-muter aja nih Bu. Iya. Tapi menariknya Bu, saya juga dengar adanya gerakan Kemenkeu 1 ya Bu ya. Yakni gerakan yang akhirnya melahirkan sebuah portal satu pintu bernama ukme.kemenkeu.go.id. Boleh dijelaskan nggak Bu, apa sebenarnya portal ukme.kemenkeu.go.id ini dan seberapa sakti ini bisa mengobati nih keraguan ataupun kebingungan dari teman-teman UMKM? Oke, Mas Mahen, memang ini pertanyaan yang sangat penting ya untuk saya jawab sebagai salah satu pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkolaborasi dengan teman-teman di Lembaga Nasional Single Window. Sebagai pegawai Bea Cukai masuk di Direktorat Fasilitas Kepabeanan, maksudnya di kantor pusat sekarang ini, saya tahun 2023 akhir. Begitu diinformasikan oleh pimpinan bahwa ada satu portal UKME yang dibangun oleh LNSW, Lembaga Nasional Single Window ini, saya langsung, keren banget nih, baru mendengar sekilas. Rasanya sebagai salah satu pegawai yang mengampu pemberdayaan UMKM di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangat membutuhkan portal itu. Jadi tadi yang dibilang UMKM kayak masuk labirin,
dari sini masuk belok lagi nggak tahu jelas dari masuk sampai keluarnya, itu ternyata bisa difasilitasi dengan portal tersebut. Nah, dari situlah kemudian kami mencoba untuk koordinasi terus dengan teman-teman di LNSW. Nah, di situ semua profil dari para pengusaha UMKM itu tentunya bisa difasilitasi masuk dalam satu portal tersebut. Dan itu saya jujur ketahui di saat saya masuk ke Direktorat Fasilitas akhir 2023 itu. Waktu Bea Cukai kemudian ikut bersama-sama LNSW membangun atau diajak untuk berkolaborasi di portal tersebut, kami langsung gayung bersambut. Mengapa? Karena selama ini tantangan besar di Bea Cukai adalah bagaimana bisa mengetahui para pengguna jasa, khususnya pengusaha UMKM tersebut yang spesial ya, kalau di Bea Cukai itu yang berorientasi ekspor, itu tentunya adalah mengetahui profil-profil mereka. Nah, dengan diketahuinya ada portal ini, maka ini sebuah bangunan media dan juga wadah di mana kami semua bisa bahu-membahu membentuk satu komunitas. Bahkan ini kami sebutnya portal UKME ini yang dibangun LNSW adalah backbone atau tulang punggung utama yang memang menjadi andalan bagi Bea Cukai dalam hal pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor. Nah, kalau tadi ditanya nih, kesaktiannya seperti apa portal ini begitu ya? Nah, LNSW sebagai arsitek dari yang membangun portal ini tentunya sudah berkolaborasi di sana sini, kemudian menjadi satu pengejawantahan, kalau kita sebutnya adalah single source of truth, begitu ya, atau basis data tunggal yang menjadi satu-satunya acuan dari kebenaran data. Ngeri nggak tuh? Kayaknya ngeri. Iya, Bu. Tapi Keren itulah banget. kebenarannya, karena kami sangat terbantu dengan adanya portal ukme.kemenq.go.id ini. Dan lagi-lagi para pelaku usaha UMKM harus tahu bahwa Bea Cukai, LNSW, dan seluruh elemen data yang ada di situ adalah memang dibangun untuk Kemenq 1 dalam pemberdayaan UMKM. Ini jelas kita harus sebutkan dasar hukumnya ada ya. Kalau tidak salah KMK 392 tahun 2022 dari Ibu Menteri Keuangan waktu itu yang memproduksi terkait dengan pemberdayaan UMKM Kemenq 1. Begitu menurut saya, Mas Mahen. Oh, baik. Nah, berarti kesaktiannya salah satunya itu hasilnya di single source of truth ya Bu ya, yakni basis data tunggal yang menjadi satu-satunya acuan kebenaran data. Betul. Dan itu nanti akan membantu dari pihak Bea Cukai untuk mengeksekusi fasilitasnya ya Bu ya berarti. Nah, saya juga pengen tahu lebih jauh nih Bu, terkait journey dari awal terbentuknya ide dari aplikasi tersebut sampai bisa sesakti ataupun sekomplit ini. Pasti untuk meruntuhkan ego birokrasi masing-masing itu sangat kewalahan ataupun mungkin sangat menantang nih Bu. Mungkin bisa dijelaskan ataupun mungkin bisa diceritakan Bu bagaimana? Oke. Baik Mas Mahen, di tahun 2021 itu adalah awalan dari LNSW selaku arsitek yang membangun portal ini, itu mengajak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan juga LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, untuk bersama-sama dipertemukan dalam event secondment ya. Secondment tentunya perlu kami jelaskan sedikit bahwa secondment adalah kegiatan di mana di situ ada suatu teori dan aplikasi di dalam kegiatan bersama menyatukan satu tugas dan fungsi di Kemenq. Nah, ini tujuan atau goal besarnya adalah bagaimana percepatan pertumbuhan UMKM, dan rupanya memang itu berlanjut sampai di tahun berikutnya. Nah, Mas Mahen, dari situlah ya tadi secondment antara 3 instansi yang cukup besar ya di Kemenq 1 itu kemudian berlanjut membuat wadah digital yang akhirnya digodok terus-menerus hingga di tahun 2022 awal akhirnya terbentuk platform portal GKN, dan sebelum akhirnya bertransformasi menjadi portal UMKM Kemenq 1. Oh, baik. Nah,
itu cukup luar biasa. 2021, 2022 artinya kan berproses terus. Betul. Nah, journey berikutnya itu ditandai dengan titik sejarah, yaitu kalau tidak salah di hari itu 18 Maret 2022 Sekretariat Bersama diluncurkan, dan dari situlah mulai resmi sekaligus didirikan portal Kemenq 1 oleh Pak Wamen Keuangan. Ya, dan rupanya dari data UMKM 5 eselon 1 dan 1 BLU di situ mulai dikompilasi oleh CTO. Nah, memasuki tahun 2023 pergerakan makin agile di situ Mas Mahen, ya. LNSW memastikan portal ini tidak hanya menjadi suatu papan pengumuman yang isinya dashboard saja, media komunikasi yang statis saja, tetapi bahwasannya dari LNSW melakukan interkoneksi antar data yang sudah ada, dan itu secara besar-besaran. Ya, 2001, 2022, 2023 sudah. Nah, seperti apa sih interkoneksi datanya? Mulai dari NPWP, kemudian data Dukcapil. Dukcapil kemungkinan NIK itu ya Mas Betul. Mahen ya. Dan dari Kemendagri itu ada juga data yang diintegrasikan. Hingga itu semua terhubung dengan OSS BKPM, Badan Pusat Statistik, sampai single database Kemenkop UMKM. Kalau sekarang Kemenkop dengan UMKM sudah berubah ya. Mereka dua kementerian yang berbeda. Baik. Tapi ini tentunya oleh LNSW nanti selaku arsitek dari portal ini akan terus di-upgrade atau di-update ya, sesuai dengan kondisi yang ada dan dinamis berubah secara terus-menerus. Nah, goalnya apa sih dari 3 tahun pertama tersebut? Yaitu untuk menciptakan tadi basis data tunggal atau single source of truth, ya kan? Menyasar kepada pemberdayaan UMKM supaya lebih terarah. Ini base-nya memang kembali lagi ke Kemenq 1 ya Mas Mahen ya. Sehingga kalau memang nanti ini akan terus dikembangkan, pastinya dari Kemenq 1, LNSW yang membidangi akan terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang terkait dengan pemberdayaan UMKM itu sendiri, yang tusinya memang sangat inline di sana. Baik. Lalu fase krusial berikutnya adalah di tahun 2024 tuh Mas Mahen, di mana di situ dilakukan fase re-engineering total terhadap semua sistem. Layanan ekspor impor dibuka di situ, kemudian konsolidator logistik seperti PT Pos itu sudah langsung mulai digandeng, dan juga sistem pembiayaan mulai dari UMI yang paling kecil, kemudian KUR juga ada. Itu kan semua masing-masing di bawah Kemenq 1 ya. Betul. DJPB, PIP dan seterusnya. Lalu ada juga DigiPay ya, pembayaran melalui digital serta lelang.go.id. Nah, hingga Mas Mahen pendaftaran produk halal yang harusnya UMKM itu bisa atau harus ke BPJPH, yaitu badan yang khusus membidangi untuk perizinan halal, itu nggak usah ke sana, tapi sudah langsung diintegrasikan di portal UKMI tersebut. Sehingga ini sebuah hal yang sangat keren lah untuk pemberdayaan UMKM yang memang single database tadi ya. Kemudian untuk fiturnya juga yang sudah mulai bilingual ya, karena di situ juga memungkinkan nanti untuk terus-menerus akan ditingkatkan, tidak hanya nanti netizen secara umum dari Indonesia saja, tapi sudah ke seluruh dunia akan melihat itu. Menyediakan standar informasi ekspor berbagai negara untuk setiap komoditi produk. Nah, yang cukup sukses re-engineering ini menarik pengunjung di 2024 tuh, teman satu jendela, bahwa menyentuh sampai drastis ke 1,1 juta pengunjung. Wah, cukup banyak itu cukup sekali banyak ya. 1,1 juta kunjungan ke website-nya. Iya, kunjungan ya ke portal itu ya. Jadi sangat menyenangkan lah untuk mengikuti perkembangannya. Dan terakhir di 2025 ini wajah portal bertransisi secara keseluruhan, hampir dibilang total, menjadi product centric
Nah, ini sesuatu yang cukup menjual nih, ya kan? Dengan prinsip modern clean design yang sangat ramah pengguna jasa. Artinya memang itu dibangun untuk lebih memudahkan seluruh pengunjung untuk lebih mudah mengakses. Tidak sesulit yang digambarkan karena semua eranya sudah digital ya Mas ya. Betul ya. Baik. Jadi dari tahun 2021 tersebut sampai 2025 dan terakhir di 2026, infrastruktur yang dibangun oleh LNSW ini sudah mengawal belasan ribu UMKM terdaftar, mengurasi ratusan produk dari UMKM itu yang sudah unggulan bahkan siap ekspor. Seperti itu. Bahkan secara sukses menarik juga calon-calon buyer dari benua Eropa maupun Amerika, bahkan juga yang dekat dengan negara kita tuh Australia. Kalau dari Eropa tuh Inggris ya, terlihat ada datanya. Maka kami dari Bea Cukai ini menjadikan portal UKME sebagai salah satu, tadi saya bilang backbone ya, tulang punggung bahwa dalam pemberdayaan UMKM berorientasi ekspor yang kami ampu ini itu adalah sangat dibutuhkan. Nah, demikian Mas Mahen. Oh baik, berarti kalau sudah mendengar nih dari penjelasan Ibu ataupun cerita dari Ibu Lucy, dari 2021 dilanjut 2022 lalu berlanjut sampai dengan sekarang, bahkan dulu sempat melewati dari re-engineering secara total ya Bu ya. Iya. Dan kalau saya lihat itu berarti benar-benar ego sektoralnya dikikis habis nih Bu. Nggak ada, udah itu semua udah luluh ya, Betul. lebur ya. Terutama demi lancarnya UMKM dan juga akhirnya bisa para pelaku UMKM untuk melakukan ekspor dan juga menembus pasar internasional ya Bu ya. Nah sekarang kita akan berpindah sedikit Ibu, dari journey tadi berpindah ke bagian operasional Ibu. Kan di pihak Bea Cukai merupakan garda terdepan yang nantinya akan bersinggungan langsung dengan para pelaku usaha ataupun pelaku UMKM di berbagai daerah. Begitu pula saya juga dengar adanya agen fasilitas juga ya Bu ya dari Iya. pihak Bea Cukai. Nah, saya pengen tahu Ibu, bagaimana sistem portal ukme.kemenkeu.go.id atau sistem portal UKME ini mempermudah tugas dari teman-teman pihak Bea Cukai dan juga singgungannya dengan agen fasilitas tersebut. Oke. Untuk sebuah sistem berjalan tentunya ada komponen-komponen dan elemennya ya. Tadi portal UKME yang dibangun oleh LNSW itu adalah sebuah sistem atau tools untuk kami bekerja. Nah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kemudian tidak tinggal diam bahwa setelah toolsnya sudah jadi, bisa digunakan dan sudah dibangun sedemikian rupa, akhirnya kami berpikir siapa sumber daya manusia yang harus ada di situ, ya kan? Karena kami di Direktorat Fasilitas Kepabeanan kantor pusat nggak bisa jalan sendiri tuh menyentuh UMKM. Kami kantor di Rawamangun. UMKM yang terdekat siapa? Apakah di Jakarta banyak yang orientasi ekspor? Kami pun tidak tahu. Nah, akhirnya seluruh Indonesia kami meminta kepada para pimpinan satuan kerja yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membentuk atau menyusun menetapkan yang namanya agen fasilitas kepabeanan. Di situ harus ada di setiap lini kantor. Dari ujung Aceh, Sabang ya, sampai dengan Papua itu Merauke. Kalau teman satu jendela tahu, Bea Cukai itu adalah ada di perlintas batas negara. Tetapi ada juga yang di tengah-tengah ibu kota provinsi, ya kan? Betul. Karena mereka ada wadahnya yaitu kantor wilayah. Dari Sabang sampai Merauke, kantor Bea Cukai, di situ masing-masing memiliki rata-rata 7 sampai 15 agen fasilitas kepabeanan. Hal ini sudah diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai. Jadi para UMKM nanti yang irisan dengan kegiatan ekspor atau impornya, jangan sungkan atau jangan ragu-ragu untuk datang kepada para agen fasilitas di kantor Bea Cukai terdekat. Nah, apa kaitannya agen fasilitas tadi dengan tools portal UKME? Ini tentunya dari satu sisi teman-teman pemberdaya UMKM yang ada di satuan kerja dari seluruh Indonesia tadi akan memanfaatkannya Mas Mahen ya, tentunya dengan apa saja. Kalau dulu agen fasilitas itu
ketemu UMKM mendatakan datanya mungkin secara manual, mungkin di-input kemudian dengan Excel dan seterusnya. Tapi kalau sekarang sudah langsung saja melalui peraturan Dirjen Bea Cukai itu juga kami memanfaatkan portal UKMI tersebut, yaitu nanti agen fasilitas ya memetakan dulu UMKM yang datang, kemudian di grouping ya, ini masuk ke yang mana, apakah mereka sudah potensi ekspor atau memang belum. Kalau misalnya mereka pun belum ada potensi untuk ekspor, tidak apa-apa, kita bukan kemudian menghilangkan langsung, tetapi kita bisa, kami dari agen fasilitas seluruh Indonesia bisa meneruskan ini untuk dibina oleh dinas atau OPD setempat. Nah, sementara kalau yang sudah bisa masuk ke ranahnya pemberdayaan UMKM orientasi ekspor sebagaimana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka itu menjadi sebuah hal yang masif untuk agen fasilitas tersebut menginputkan data profil perusahaan itu dengan lengkap ke portal UKMI. Begitu Bapak Ibu para pengusaha UMKM yang ada di seluruh Indonesia ya yang menyaksikan podcast ini. Nah, untuk itu secara analisis dan juga pemetaan sudah dilakukan, maka teman-teman dari agen fasilitas akan terus-menerus berkesinambungan nanti menginput data di portal UKMI, produknya mana sih yang sudah potensi ekspor, siap ekspor ataupun yang sudah ekspor. Kita sebutnya PE potensi ekspor, SE siap ekspor, TE telah ekspor. Ini grouping seperti ini dilakukan supaya nanti kita bisa menilai scale up-nya para pengusaha UMKM ya. Pertama ketemu dengan agen fasilitas kepabeanan masih potensi ekspor, belum dapat bayar. Begitu 1 tahun sudah, syukur-syukur 1 bulan 2 bulan sudah bergabung, kemudian akan siap ekspor dan lanjutnya dapat bayar dan telah ekspor. Itu nanti semua tercapture di dalam satu portal Kemenq 1 itu, yaitu ukmi.kemenq.go.id. Seperti itu Mas. Jadi kami di pusat nanti memonitor, diberi akun juga oleh teman-teman LNSW, kami akan memvalidasi data yang masuk ke portal UKMI itu dari seluruh satker vertikal kami. Nah begitu, bayangkan Mas Mahendra ya, dari terbangunnya portal UKMI ini merupakan wadah digital. Ini menyenangkan sekali, yang membuat data minimal dari para UMKM itu kemudian akan tersimpan rapi dan sehingga dari data tersebut siap untuk dijual untuk go internasional karena akan bisa dilihat oleh seluruh pangsa pasar dunia ya dengan mengakses tersebut. Dan kami sebagai agen fasilitas sudah tinggal lebih mudah untuk mengakses tersebut dan juga menginput data sehingga di lapangan kami jadi lebih taktis serta kami di pusat tinggal memonitor dan juga validasi seperti itu Mas. Baik, berarti kalau bisa dibilang nih Bu, untuk agen fasilitas bea cukai yang berada di daerah-daerah itu berarti menjembatani ya Bu ya dari para pelaku UMKM yang dulunya masih manual nih untuk menyiapkan data-datanya, akhirnya sekarang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk digital dan juga agar bisa masuk ke dalam portal tersebut. Betul. Nah teman-teman, jadi para pelaku UMKM nggak usah ragu lagi nih jika memang membutuhkan informasi lanjutan, nanti bisa langsung ke kantor bea cukai terdekat dan mungkin tanya-tanya ke agen fasilitas yang ada di sana. Bu, saya mau tanya lanjutan terkait dengan biasanya setelah melakukan penyiapan data ataupun penyiapan komoditasnya, mereka memiliki kendala lanjutan yakni di bagian pengiriman ataupun di bagian logistik, Bu. Apalagi ketika mereka ingin melakukan pengirimannya ke luar negeri dan atau menggunakan paket kiriman seperti itu. Saya dengar sistem LNSW ini juga sudah membantu mengintegrasikan juga ya Bu ya dari pihak bea cukai dengan perusahaan jasa titipan dan juga logistik. Nah, manfaat konkret ataupun hasilnya dari integrasi ini mungkin bisa diceritakan lanjutan nih Bu? Ya, untuk PT Pos Indonesia sebagai pengusaha jasa titipan memang sudah terintegrasi, kita semua bisa lihat di situ. Namun demikian untuk kegiatan kolaborasinya dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
kami sudah secara spesifik membuat semacam perjanjian kerjasama dengan logistik. Jadi yang sudah itu logistik ada cukup banyak tuh, dari DHL, MSA Kargo, ya itu semua pengusaha logistik, dan juga ada ke grupnya dari Garuda. Nah jadi laut, udara ada juga, darat juga ada. Kepada Bapak Ibu pengusaha UMKM, jika ingin menggunakan PT Pos, Bea Cukai Indonesia ada juga di kantor Pos Pasar Baru. Di situ adalah pos lalu bea terbesar di seluruh Indonesia. Pos lalu bea artinya kegiatan impor. Kalau Bapak Ibu belinya secara online ya, contohnya melalui Shopee atau Alibaba atau apapun media digital online, itu kan turunnya pertama kali dari pesawat ke Pos Pasar Baru tuh. Nah di situ ada bea cukainya. Kami yang bertugas di situ. Kolaborasi dengan PT Pos Indonesia di pusat sudah sangat kuat. Lalu ada lagi pos lalu bea di perwakilan di provinsi-provinsi ya. Hampir di tiap provinsi yang besar se-Jawa Bali ada semua itu pos lalu bea, Mas Mahen. Sehingga untuk kedepannya para pengusaha UMKM nih atau netizen yang lain jika ingin menanyakan bagaimana sih kalau mau ekspor melalui PT Pos, tinggal datang aja lagi ke para agen fasilitas nanti ya yang ada di kantor bea cukai terdekat. Tapi tentunya PT Pos Indonesia sudah ada juga di portal UKMI terintegrasi. Nah layanannya seperti apa, monggo dilihat dan dicek sendiri ya. Berarti bisa dibilang kalau untuk aplikasi saat ini bisa dibilang untuk mempermudah ya Bu ya pelaku usaha. Betul. Untuk melakukan pendataan ataupun mungkin koordinasi terkait logistiknya tadi. Nah Bu, saya juga agak sedikit kepo nih. Kalau kita melihat rapor keberhasilannya setelah Bea Cukai menggunakan infrastruktur digital ataupun portal tersebut, bagaimana sih Bu untuk statistik perkembangannya dari dulu sampai dengan saat ini? Dan juga tadi kan Ibu sudah membahas terkait dengan kelas-kelas ataupun masing-masing bagian nih ketika mulai awal masuk ataupun awal terdaftar sampai mungkin kelas-kelas selanjutannya. Nah, apakah memang ada data ataupun mungkin bisa dijelaskan lanjutan bahwa UMKM kita itu benar-benar terbantu dan ataupun mengalami kenaikan kelas, Bu? Mungkin seperti itu. Oke. Nah, tentunya iya dari data yang ada di portal UKMI ini tentunya kita bisa lihat semua ya perkembangannya seperti apa. Sampai dengan tahun 2026 ini kurang lebih ada 15.377 UMKM tuh Mas yang terdata. Banyak sekali, Bu. Ya. Namun itu memang kelasnya berbagai macam. Kita nggak bicara sudah per klaster ya, tapi ini total. Itu 15.377 masuk ke database kita. Nah, dari belasan ribu tersebut itu disaring terus-menerus secara dinamis, baik itu oleh Kemenq 1 yang ada ya, itu dengan daftar sasaran bersama. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu berdasarkan keputusan Ibu Menteri zaman itu ya, Ibu Sri Mulyani masih, di 2023 ada kurang lebih 1.149 UMKM. Nah ini tentunya dari seluruh masukan Kemenq 1, seluruh Indonesia, bukan cuma DJBC ya Mas ya. Baik. Ada Direktorat Jenderal Perbendaraan, DJKN yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian di tahun 2025 kemarin tercatat 504 UMKM. Nah, yang bikin kami bangga, Mas Mahen, bahwa dari melihat pergeseran datanya di 2023 awal mayoritas pengguna kita kan masih kelasnya rintisan. Itu 42,4%. Tapi setelah berjalannya waktu, ada pendampingan dan juga pemanfaatan dari portal UKMI ini, maka kategori UMKM mandiri menjadi melesat loh. Itu setelah rintisan mandiri menjadi 62,3% tuh Mas, hitungan data statistiknya. Dan yang menjadi indikator paling bisa dibilang sukses ya, adalah yang sudah scale up menjadi UMKM siap ekspor. Itu yang tertingginya dari klasterisasi yang ada, yaitu tumbuh konsisten sehingga mencapai 19,4%. Nah, walaupun itu
paling rendah ya, tetapi ini sudah menjadi hal yang progres begitu. Dan bea cukai ada di posisi ini nih yang sudah siap ekspor. Maka angka-angka yang ada tersebut tidak mungkin tersaji jika memang tidak ada sistem pencatatan dan juga pendataan satu pintu dari LNSW tersebut kan Mas. Jadi betapa luar biasanya portal UKME ini bagi Kemenq 1. Ini adalah bukti nyata bahwa kita nggak cuma jargon aja untuk pemberdayaan UMKM kan, tetapi bukti nyata ingin menaik kelaskan atau scale up para pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Begitu. Wah, kalau saya lihat dari data yang sudah disampaikan tadi, yakni hingga 62,3% ya Bu ya, yang akhirnya menjadi UMKM mandiri. Itu berarti benar-benar keren banget Bu, karena memang bisa dirasakan secara langsung, berarti program pendampingan itu benar-benar tersampaikan nih ke pelaku UMKM. Ya. Nah Bu, saya juga tadi sempat tertarik nih dengan salah satu fitur portal di portal UKME ini, yakni fitur cetak sertifikat yang ada barcode-nya juga ataupun QR code-nya juga. Bisa ceritakan nggak Bu, seberapa penting fitur tersebut untuk UMKM dan juga dari data pihak Bea Cukai, itu sudah berapa banyak UMKM yang akhirnya bisa menjebol pasar internasional ataupun pasar ekspor nih Bu? Oke. Wah ini sebuah inovasi terakhir ya, terbaru banget dari kolaborasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan LNSW untuk memanfaatkan atau meningkatkan utilisasi portal ukme.kemenq.go.id. Di Per 25 yang tadi dari awal saya sebutkan tentang agen fasilitas kepabeanan itu, ada salah satu tugas dan fungsi pensertifikasian UMKM binaan berorientasi ekspor. Nah, itu kami tanamkan aplikasi atau sistemnya ke dalam portal UKME. Ibu Kepala LNSW waktu itu gayung bersambut, oh boleh kita buatkan di situ satu sistem yang bisa digunakan oleh para agen fasilitas. Di situ luar biasa, ada data yang memang sudah spesifik yang diinput tadi, kemudian tinggal diklik saja data di OSS, muncul semua. Jadi itu nanti sudah menjadi tertuang dalam satu bentuk sertifikat UMKM binaan berorientasi ekspor oleh DJBC yang akan ditandatangani oleh agen fasilitas yang mengampu di domisili UMKM tersebut dan UMKM ownernya. Nah, tapi kita harus hati-hati juga ya, jangan sampai sertifikat UMKM binaan ini kemudian disalahgunakan. Ini loh saya sudah, makanya diberi QR code. Itu luar biasa oleh teman-teman di LNSW, tim LNSW itu. Di sertifikat itu tadi Mas Mahen tanya, itu ada QR code yang muncul setelah ditandatangan kedua pihak. QR code nanti bisa di-scan dan siapapun para pengguna bisa tahu nih data UMKM nih memang benar-benar sudah established ada sebagai binaan di DJBC dan juga Kemenq 1 valid. Sehingga kalau misalnya seperti tadi PT Pos, DHL, MSA Kargo, kemudian ada perbankan ya Himbara, entah BNI, Expora, Bank Mandiri ataupun yang lain-lain, LPEI, mau memastikan validitas pengusaha tersebut, tinggal scan itu sertifikat UMKM binaan. Demikian Mas. Nah kalau untuk dampak realnya di LNSW ini sampai dengan hari ini tercatat 102 ya pengusaha UMKM binaan yang telah sukses ekspor. Nah, bagaimana klasterisasinya? Ini 23 yang potensi ekspor dan yang siap ekspornya itu 8. Tapi saya yakin dan juga punya satu optimisme bahwa ini di durasi waktu triwulan 3 dan 4 akhir 2026 akan melejit dengan cukup bagus karena kami menjadikan sebuah capaian kinerja untuk para agen fasilitas untuk sertifikasi UMKM binaan dan juga termasuk mendata komoditinya yang sudah siap ekspor itu ke portal UKME. Siapa yang nggak mau sih
dipromosikan, ya nggak? Betul. Maka kami satukan di dalam satu portal yang luar biasa ini. Demikian Mas Mahen. Oh baik, berarti kalau tadi dari datanya sudah ada 102 ya Bu ya? UMKM yang Baru berhasil. 102 Mas Mahen. Jadi Baru 102 saya optimis bahkan. ya, kita harus di titik optimis bahwa dengan kinerja agen fasilitas nanti, kolaborasi pemberdayaan UMKM makin banyak. Dan tentunya yang sudah ekspor itu tadi juga sudah tervalidasi ya Bu ya, dengan adanya QR Code tadi yang tinggal di-scan langsung sudah muncul data-datanya tadi. Betul. Teman-teman Satu Jendela, ini menjadi bukti nyata nih kalau negara itu ikut hadir dengan cara yang lebih modern. Nah, Bu Lucy, sekarang kita udah sampai di penghujung podcast nih. Waduh, udah nggak kerasa ternyata sudah memberikan informasi yang cukup banyak bagi pelaku UMKM. Mungkin Ibu jika melihat performa portal tadi itu kan sangat luar biasa, yakni grafiknya menunjukkan adanya lonjakan kunjungan, yakni di awal 2026, bahkan kalau dari data yang saya terima, itu diakses lebih dari 388.000 kali oleh audiens internasional, yakni seperti yang disebutkan tadi ada dari Amerika, lalu Inggris, sampai dengan bahkan Australia ya Bu ya. Nah, mungkin apakah ada pesan penutup atau harapan atau mungkin bahkan ajakan nih Bu dari pihak Bea Cukai untuk teman Satu Jendela yang sampai dengan saat ini masih menyimak nih Bu? Ya, oke. Tentunya ini menjadi sebuah angka kunjungan internasional yang tadi disebutkan 388.000 dari Amerika, Inggris, dan Australia. Kita nanti bisa lihat lagi ya di portal ini adalah sebagai bukti nyata dari upaya bahwa Kemenq 1 itu benar-benar komit untuk pemberdayaan UMKM. Jadi ini bukti otentik bahwa dunia luar itu yang mengunjungi itu sedang mengintip-ngintip nih apa saja yang ada produk-produknya di Indonesia, begitu kan? Tapi berharap memang tidak berhenti sampai di sekian ratus ribu tadi ya. Tentunya akan semakin banyak. Nah, caranya bagaimana ya, kita lebih berkolaborasi lagi untuk meningkatkan utilisasi dari portal ini. Tentunya LNSW dengan seluruh jajaran UE1, Kemenq 1 maupun dengan para BLU yang ada. Nah, pasarnya nanti ada, kemudian potensinya juga nyata, dan infrastruktur tol digitalnya juga sudah sangat disiapkan dengan luar biasa oleh para punggawa LNSW. Maka di portal ukme.kemenq.go.id ini tentunya akan terus menjadi salah satu media yang kami banggakan, dan kami akan terus tingkatkan kolaborasi sinergi pekerjaan kita ya untuk pemberdayaan UMKM dari yang rintisan, mandiri maupun siap ekspor. Seperti itu. Harapannya untuk portal ini sebagai single source of truth utama untuk pemberdayaan UMKM nasional terus bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu, para teman dari Satu Jendela dan juga para agen fasilitas ini terus akan bekerja di lapangan, tapi secara digital marketingnya dan juga platform digitalnya dari LNSW akan terus membangun ya, dan juga tim dari arsitektur portal UKME. Kami sangat mengharapkan untuk terus berkolaborasi dan bersinergi. Itu Mas Mahendra. Baik. Untuk penutupnya, wah harusnya sih ketika teman-teman nih udah ngedengar informasi yang tadi, itu harusnya semakin semangat nih untuk memulai ekspor. Atau setidaknya kalau memang masih bertanya-tanya, nanti bisa langsung saja melakukan pengecekan portalnya atau mungkin datang ke kantor terdekat untuk dibantu dan juga nanti bisa tanya-tanya lanjutan. Baik, terima kasih banyak Ibu Lucy atas waktunya yang cukup berharga banget nih Bu, karena saya yakin teman-teman juga merasakan dampaknya, dapat materi-materi yang daging nih dari hari ini. Oke, sama-sama Mas Mahen. Baik, terima kasih Bu. Teman Satu Jendela, terutama sahabat UMKM, nah tunggu apa lagi nih? Untuk birokrasinya kan sudah dihancurkan nih, lalu jalannya juga sudah diratakan. Nah tinggal dari teman-teman sendiri nih yang mau mulai untuk majunya kapan. Terima kasih teman Satu Jendela sudah menyimak podcast Satu Jendela pada hari ini. Saya Mahendra Wicaksono pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Satu Jendela episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.